Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa, menyatukan hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari klien saya. Ngapunten nih, saya menyatakan hal ini. Klien saya ini pekerjaannya ternyata kurang baik. Saya dapat menyatakan bahwasanya klien saya ini sebagai kupu-kupu malam. Kemudian menggunakan mustika istimewa dari saya dengan tujuan untuk merongrong keuangan dari anggota DPR. Begini kisahnya. Yang pertama, saya sebagai pakar spiritual, saya diwajibkan husnuzon, berprasangka baik kepada setiap orang yang ada di hadapan saya. Karena ketika hati saya bergejolak keburukan, maka keburukan tersebut yang akan terjadi. Maka dalam hati saya ini harus selalu berprasangka baik. Pada waktu pertama kali ya, ngapunten nih, saya cukup kaget. Kalau dari segi penampilan, klien saya ini seperti orang kantoran, seperti orang biasanya, memakai pakaian rapi, kemudian memakai sepatu yang cukup tinggi. Kemudian dari tata cara bicaranya ini, ya tata cara bicara orang yang berpendidikan. Namun, 6 bulan setelah memaharkan ageman dari saya, klien saya ini mengadukan permasalahannya sama saya, Kang. Saya ini sudah dekat dengan seseorang anggota DPR, Kang, berkat bantuan jenengan. Tapi mengapa ketika saya menginginkan hubungan yang serius, saya menginginkan agar segera dinikahi, mengapa kok selalu ditolaknya ya, Kang? Kemudian saya katakan begini, saya perlu melakukan muhasabah, saya perlu melakukan introspeksi terlebih dahulu dengan keadaan yang jenengan alami. Jenengan harus jujur, pekerjaan jenengan ini sebenarnya apa? Kok bisa sampai bisa kenal anggota DPR? Ngapunten nih, ternyata klien saya ini sering open BO melalui Twitter dan juga mohon maaf beberapa aplikasi lainnya. Di Open BO ini, ngapunten nih, ternyata ketemu sama oknum yang mengatakan anggota DPR. Disinilah terjadi beberapa chat, kemudian ada istilahnya apa ya, check in lah atau apa sebutannya di sebuah hotel. Perzinahan akhirnya terjadi. Kemudian sudah ketemu. Yang pertama, niatannya ini merupakan niat yang kurang baik. Mengapa hajatnya belum terkabul? Karena niatannya ini digunakan niatan yang buruk. Loh Kang, kalau niatannya buruk, kok buktinya sudah berhasil? Benar, memang sudah bisa menaklukkan, sudah bisa mengunci hatinya. Namun untuk hajat yang lebih serius ini kan tidak bisa. Wanita ini kan ngapunten nih, istilahnya hanya dipergunakan sebagai mainan saja. Ngapunten nih, kalau hanya untuk tujuan pemuas syahwat saja, lah mending tidak perlu menggunakan mustika dari saya kalau tujuannya hanya untuk itu. Kemudian saya bilang sama klien saya ini, ngapunten nih, bukan saya dalam hal ini menyudutkan yang melakukan hal semacam ini. Kalau jenengan fitrahnya ingin menjadi orang yang lebih baik, maka niatnya ini ngapunten harus diperbaiki. Kemudian klien saya minta untuk memperbaiki niatnya. Dan mohon maaf, karena klien saya ini sudah begitu nyaman dengan zonanya, dengan pekerjaannya, ya akhirnya
memutuskan untuk memanfaatkan mustikanya ini digunakan untuk tujuan hal seperti itu. Dalam hal ini bukan tugas saya untuk menghakimi klien saya yang dalam hal ini menjadi kupu-kupu malam. Itu hak mereka. Tugas saya mendoakan. Saya tetap mendoakan yang terbaik. Semoga Gusti Allah mengganti pekerjaannya. Gusti Allah melancarkan rezekinya hingga perbuatan semacam ini tidak dilanjutkannya. Hal ini semoga bisa menjadi ibroh ataupun pembelajaran bagi saudaraku semuanya. Jika meniatkan sebuah muamalah, niatkanlah untuk hal kebaikan agar kehidupan Anda penuh dengan keberkahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.